Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat. Turunkan siapa? Demokrasi! Selamatkan Demokrasi! Selamatkan Jokowi! Selamatkan Selamatkan Turunkan Jokowi! Turunkan Jokowi! Turunkan Jokowi! Turun sekarang Turun sekarang, sekarang juga. turun Jokowi! Turun Jokowi! Sekarang juga. Sampaikan situasi bangsa saat ini kepada rakyat Indonesia. Ini sudah bukan keadaan darurat, kawan-kawan. Hari ini demokrasi telah mati. Hari ini kita harus mengkapitalisasi segala macam bentuk kemarahan kita hanya sebatas bisnis elit. Tapi pada akhirnya ini akan mengancam bagaimana nasib kita ke depan dan nasib generasi muda ke depan. Hari ini seluruh perjuangan demokrasi itu telah dirontokkan oleh mereka yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh mereka yang ada di istana. Persoalan pelanggaran HAM juga tidak dituntaskan. Bahkan banyak peristiwa pelanggaran HAM baru terjadi. Praktek merusak pemilu melalui cawe-cawe pada pemilu juga terjadi. Beberapa bulan lalu bahkan keluar putusan Mahkamah Agung nomor 23 2024 soal batas usia calon kepala daerah yang juga terlihat untuk karpet merah adik putra mahkota. Kini Badan Legislatif DPR telah mengakomodir putusan MA itu dibanding putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024 yang lebih demokratis dan konstitusional. DPR telah menjadi alat kekuasaan untuk membegal putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja beberapa waktu lalu diputuskan. Yang putusan MK itu adalah putusan yang konstitusional. Karena itu kami melihat apa yang terjadi di DPR adalah tragedi pembegalan konstitusi. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Jadi membaca putusan MK itu nggak boleh parsial ya. MK itu harus dibaca dengan putusannya, dengan undang-undangnya. Ini ada undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, lalu MK memberikan tafsir, memberikan putusannya. Jadi ketika ini sudah diputus, ya undang-undang ini ya berlaku sebagaimana yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Ini undang-undangnya ini yang berlaku gitu loh. Jadi ini sekarang yang menjadi acuan itu ya undang-undang pilkada yang kemudian sudah dilengkapi dengan ya putusan Mahkamah Konstitusi.
berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota, titik koma. Tanggapan dari pemerintah tetap, tadi ada usulan menjadi tambahan frasa sebagai berikut. Setelah kata calon wakil wali kota, ada tambahan kata terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, titik koma. Kita juga menyesalkan ya pernyataan-pernyataan anggota DPR yang menyamakan putusan MA dengan MK terkait dengan uji materi. Jelas putusan MK itu jauh lebih kuat dibanding putusan MK terkait dengan uji materi. Sebab putusan MA itu hanya menguji aturan di bawah undang-undang. Sementara MK menguji undang-undangnya sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan putusan minimal, ya usia pencalonan itu kita anggap harus merujuk kepada putusan MK, karena putusan MK justru yang memperkuat ketentuan perundang-undangan. Ya, kalau menurut saya sih, kalau itu yang terjadi berarti sudah semakin jelas ya garis demarkasi, garis pembatas antara kita dengan mereka gitu. Buat saya ini bukan sekedar pro-dem gitu, pro-demokrasi dengan orang yang anti demokrasi, tapi ini adalah para pembangkang konstitusi nih mereka ini. Dan yang sekarang terjadi adalah krisis konstitusi. Buat saya, karena saya belajarnya hukum tata negara ya, jadi saya kebayang kalau saya di konferensi internasional, saya udah bilang, oh kita sedang menghadapi constitutional crisis di Indonesia. Karena panduan bernegara pasti kan konstitusi. Yang menjalankan utamanya adalah lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara ini, DPR dalam hal ini dan Presiden, lagi menyelewengkan konstitusi. Terus jadi pegangannya negara ini apalagi gitu. Makanya bisa disebut constitutional crisis secara istilah gitu ya. Kami menyadari bahwa pada akhirnya memang kita harus turun ke jalan gitu ya. Ini artinya buat saya ketika mereka melakukan pembangkangan konstitusi, kita juga bisa melakukan pembangkangan sipil. Atau pembangkangan warga ya kan, sipil itu sebenarnya bukan sipil gitu ya, civil disobedience. Civil disobedience itu caranya banyak. PBB itu pernah bikin daftar ratusan cara untuk melakukan pembangkangan sipil dalam arti perlawanan tanpa kekerasan. Kita berharap ya partai-partai politik dengan segera berubah sikap mereka dan berharap itu sekarang penundaan paripurna itu bukanlah semacam taktik ya untuk membuat gerakan mahasiswa yang mulai kelihatan dan masyarakat yang mulai kelihatan muak dengan praktek-praktek seperti yang sekarang ini, lalu kemudian diam-diam mereka mensahkannya. Karena seperti kita ketahui, beberapa kali rapat paripurna itu tanpa quorum kok mereka tetap sahkan. Misalnya undang-undang Omnibus Law yang dulu seingat saya juga tidak quorum, tapi mereka tetap sahkan. Jadi jangan sampai taktik yang sekarang ini mereka tunda istilah mereka itu demi sekedar mengademkan suasana, lalu diam-diam mereka putuskan sendiri. Nah, oleh karena itulah kita berharap itu bukan cara berpolitik yang sehat dan bukan cara mendidik masyarakat yang sehat. Ya masa lagi di mundur sama aparat.